Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Purwo selaku dosen mata kuliah Metodologi Penelitian. Perkenalkan, nama saya Sylvia Eraningsari dengan nomor mahasiswa 1911100002467 akan mempresentasikan tugas akhir mata kuliah Metodologi Penelitian dengan judul Pengaruh Kreativitas Strategi, Karakteristik Kewirausahaan, dan Orientasi Pasar terhadap Kinerja Pemasaran UMKM Kain Tenun Troso di Kecamatan Pecangaan. Latar belakang, Kabupaten Jepara adalah daerah yang memiliki sumber daya yang potensial dalam UMKM. UMKM di Kabupaten Jepara diantaranya mampu menjadi produk unggulan. Produk unggulan yang berupa tenun troso, produk hasil pengolahan ikan, mebel, kerajinan rotan, monel, gerabah, genteng, rokok, konveksi. Hal inilah yang menjadikan Kabupaten Jepara sebagai salah satu sektor perindustrian di Indonesia yang menjadikan suatu persaingan antar perusahaan. Dan di sini disajikan data banyaknya UMKM dirinci menurut jenis industri di Kecamatan Pecangaan tahun 2020. Yang pertama ada jenis industri tenun ikat troso dengan unit usaha 705 dengan nilai produksi 500 juta 609.572 rupiah. Yang kedua ada jenis industri mebel dengan unit usaha 330.000 dengan nilai produksi 3.475.598 rupiah. Yang ketiga ada jenis industri monel dengan unit usaha 52 dengan nilai produksi 69.613.094 rupiah. Yang keempat, ada jenis industri kerajinan kayu dengan unit usaha 43 dengan nilai produksi 100.032.719.114 rupiah. Dan yang kelima ada jenis industri gerabah dengan unit usaha 8 dengan nilai produksinya itu 200.504.748.046 rupiah. Yang keenam ada jenis industri rotan dengan unit usaha 6 dengan nilai produksi 100.032.719.114 rupiah. Yang ketujuh ada jenis industri konveksi dengan unit usaha 127 dengan nilai produksi 400.042.136 rupiah. Dan yang kedelapan ada jenis industri makanan dengan unit usaha 181 dan nilai produksi 35.675.424 rupiah. Pada data empiris yang telah diperoleh dari Disperindak Kabupaten Jepara tahun 2020, tenun ikat troso mencapai angka 789 unit UMKM yang beroperasi di Kecamatan Pecangaan dengan nilai produksi senilai 500.603.609.572 rupiah. Terdapat jenis UMKM yang masih berkembang selain tenun ikat troso, yakni mebel. Namun UMKM tenun ikat troso tetap menjadi lahan industri yang potensial terutama di desa troso. Dan di sini juga ada rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah kinerja pemasaran. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penulis mengajukan pertanyaan penelitian sebagai berikut. Yang pertama, apakah kreativitas strategi berpengaruh terhadap kinerja pemasaran UMKM kain tenun troso? Yang kedua, apakah karakteristik kewirausahaan berpengaruh terhadap kinerja pemasaran UMKM kain tenun troso? Dan yang ketiga, apakah orientasi pasar berpengaruh terhadap kinerja pemasaran UMKM kain tenun troso? Dan yang terakhir, apakah kreativitas strategi, karakteristik kewirausahaan, dan orientasi pasar secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja pemasaran UMKM tenun troso?
Landasan teori kinerja pemasaran. Kinerja pemasaran adalah pencapaian perusahaan yang dinilai dari penjualan, pertumbuhan laba, meningkatnya keuntungan. Menurut Merilis et al. 2011. Menurut Manambing et al. 2018, ada beberapa indikator dalam kinerja pemasaran yang menjadi tolak ukur sebuah kinerja pemasaran perusahaan, yaitu meliputi 1. Pertumbuhan jumlah pembeli, 2. Pertumbuhan penjualan, 3. Peningkatan produktivitas. Dan landasan teori kreativitas strategi. Menurut Utamingsih 2016, kreativitas adalah langkah pertama dalam inovasi, yang adalah kesuksesan pengimplementasian kebaruan. Kecocokan ide-ide dan inovasi sangat vital untuk kesuksesan perubahan jangka panjang. Menurut Utamingsih 2016, kreativitas strategi memiliki indikator meliputi 1. Kreatif, 2. Penyusunan konsep, dan 3. Langkah yang diambil. Landasan teori karakteristik kewirausahaan. Karakteristik wirausaha memiliki peran penting dalam membentuk sikap mental seseorang, daya inovasi, kreativitas, keberanian, ketekunan. Menurut Astuti dan Handayani 2021. Menurut Hamali 2012, terdapat 4 dimensi karakteristik wirausaha yang dapat diibarkan sebagai berikut. 1. Pengetahuan mengenai usaha yang akan dirintis. 2. Pengetahuan tentang peran dan tanggung jawab. 3. Pengetahuan tentang kepribadian dan kemampuan diri. 4. Pengetahuan tentang manajemen dan organisasi bisnis. Landasan teori orientasi pasar. Menurut Dewinta et al. 2019 menyatakan bahwa potensi pasar adalah batas yang didekati oleh permintaan ketika pengeluaran pemasaran industri mendekati tak terhingga untuk lingkungan yang telah ditentukan. Menurut Arif dan Rosiawan 2018, terdapat 3 indikator orientasi pasar yang dapat diibarkan sebagai berikut. 1. Orientasi pada pelanggan. 2. Orientasi pada pesaing. 3. Koordinasi antar fungsi. Dalam gambar kerangka pemikiran tersebut menjelaskan bahwa hipotesis 1, yaitu kreativitas strategi, berpengaruh positif terhadap kinerja pemasaran. Hipotesis 2, karakteristik kewirausahaan berpengaruh positif terhadap kinerja pemasaran. Hipotesis 3, orientasi pasar berpengaruh positif terhadap kinerja pemasaran. Untuk metode penelitian, jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data subjek yang berupa kuesioner, yang adalah data yang diambil secara langsung dari sumbernya atau tidak melalui perantara. Sumber data. Terdapat 2 sumber data yang digunakan pada penelitian ini, yaitu data primer dan data sekunder. Populasi dalam penelitian ini adalah pelaku pemasaran IKM Tenun Ikat Troso di Desa Troso, Jepara, yang tergabung dalam daftar IKM Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jepara. Selanjutnya, jumlah sampel. Besarnya sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan rumus Slovin 88 responden dengan rumus N sama dengan N per 1 ditambah N dikali E kuadrat. Teknik pengambilan sampel penelitian menggunakan teknik pengambilan sampel dengan teknik random sampling. Metode analisis menggunakan uji validitas, terus uji reliabilitas, uji asumsi klasik yang terdiri dari 1 uji normalitas, 2 uji heteroskedastistas, yang ketiga uji multikolinearitas. Kemudian ada uji hipotesis yang terdiri dari uji F atau simultan, terus uji T atau parsial. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.